Ya anak-anak, jumpa lagi bersama Paman Sam. Wah, Paman Sam ini selalu setia hadir di depan anak-anak, mendongeng dan berkarya kreatif, tentunya dalam acara apa? Acara anak kreatif. Sampai apal anak-anak pinter. Anak-anak tentu saja sekarang ini sudah didampingi ibu, didampingi bapak, juga didampingi kakak, juga didampingi adiknya. Wah, wis ngelumpuk melihat Paman Sam mendongeng dan membuat karya kreatif. Kenapa demikian? Karena Paman Sam ingin sekali anak-anak Nusantara harus kreatif dan pandai mendongeng, pinter mendongeng, mendongengi adik-adiknya. Bahkan jika perlu dongeng di hadapan ibu bapaknya, tidak apa-apa, asal dongengan-dongengan yang memang menggembirakan, dongengan-dongengan yang membuat satu keluarga itu berbahagia, ceria, semangat. Dongengan-dongengan itu anak-anak harus mencari dongengan yang bagus-bagus. Nah, contohnya ya misalnya selalu melihat anak kreatif bersama Paman Sam di Dhamma TV. Itu. Nah, Paman Sam hari ini akan mendongeng tentang judulnya itu akibat kekenyangan. Wah, akibat kekenyangan. Pasti anak-anak sudah membayangkan bagaimana akibat kekenyangan, ya kan? Nah, itu pasti anak-anak juga pernah kekenyangan. Bagaimana rasa sakitnya ketika harus makan terlalu banyak hingga kenyang, sehingga kadang-kadang perutnya juga sakit. Ini Paman Sam akan mendongeng akibat kekenyangan. Nah, hari itu udaranya cerah, hujan tidak turun karena memang tidak musim hujan. Jadi cuacanya cerah, langitnya biru, hanya segumpal awan tipis di langit. Wah, menambah keindahan. Sementara pohon-pohon juga tampak hijau semua karena baru saja musim hujan. Jadi ketika kemarau, daun-daunnya juga masih segar. Buah-buahan pun juga begitu. Buah-buahan pun juga pada ranum, pada matang, harum, ranum, wangi, berwarna merah. Ada buah yang berwarna kuning, ada buah yang berwarna hijau. Wah, macam-macam warnanya, dan semua matang semua, masak semua, harum, baunya enak. Nah, hari yang cerah seperti itu tentu saja dimanfaatkan oleh penghuni hutan, penghuni taman, penghuni sawah, penghuni ladang, penghuni sungai, penghuni danau, binatang-binatang penghuni dunia ini pada bergembira, senang karena cuacanya cerah. Tak ubahnya seperti burung pipit ini. Burung pipit juga merasakan kegembiraan, merasakan kebahagiaan melihat cuaca terang, melihat langit yang terang benderang, melihat buah-buahan yang semua sudah matang, daun-daunnya hijau. Terbanglah burung pipit ini, terbang di angkasa, sampai tinggi, melihat ke bawah. Yang dilihat hanya tumbuhnya pohon-pohon, suburnya pohon-pohon, melihat warna-warninya buah yang ranum, yang masak, dilihat dari atas. Wah, terbang. Nah, sampai kelelahan terbangnya burung pipit ini,
Karena saking senangnya terbang di angkasa sampai tinggi, sampai lupa bahwa jaraknya sudah jauh terbangnya. Akhirnya burung Pipit ini merasa lelah. Sayapnya sudah tidak sekencang ketika awal-awal terbang. Untung saja anak-anak, untung saja di dekatnya, di depannya, di hadapannya ada sebatang pohon yang besar yang menjulang tinggi kokoh. Nah, di situ ada lubangnya. Pohon besar itu ada di lubangnya. Wah, langsung saja si burung pipit segera menghampiri pohon yang besar itu. Akhirnya mencelok wis, hinggap di pohon yang besar ini. Nah, pohon yang besar ini ternyata memang ada sebuah lubang. Wah, si burung pipit menengok ke dalam lubang. Waduh, lubangnya besar juga ya. Wah, seandainya ini menjadi rumahku, alangkah nyamannya aku menetap di rumah ini. Rumahku yang hanya beratap daun dan semak belukar, lebih baik aku tinggalkan saja. Aku lebih baik tinggal di lubang pohon yang besar ini. Wah, burung pipit semakin masuk ke lubang itu. Lebih masuk, dilihat sekelilingnya, dia merasa nyaman, merasa dingin. Wah, di dalam lubang ini aku tidak merasa panas kena terik matahari. Wah, gitu katanya si pipit. Semakin masuk lagi, ternyata di dalam lubang ini ada rumput-rumput juga yang berada di dalamnya. Wah, enak juga untuk kasur, untuk tidur ini. Kata pipit begitu. Begitu melihat lubang, ada rumput-rumput di bawahnya. Di dalam lubang itu ada rumput-rumput. Nah, akhirnya si pipit ingin tidur. Karena memang hawanya dingin, anginnya semilir masuk lewat pintu lubang pohon itu. Akhirnya si pipit tidur, ingin tidur, ngantuk. Dia tidur di atas rumput-rumput di dalam lubang itu. Sampai ngorok-ngorok itu. Nah, sebentar kemudian dia bangun. Kenapa bangunnya? Bukan dibangunkan oleh siapa-siapa, bukan karena ada suara-suara yang mengganggu tidurnya. Yang mengganggu tidurnya sehingga dia terbangun adalah karena perutnya lapar. Perutnya lapar, kruk 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 kruk. Suaranya perutnya lapar itu gitu, kruk 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 kruk. Wah, dia lapar. Langsung terbangun dia. Aduh, aku lapar sekali. Aku lupa kalau tadi belum makan. Wah, akhirnya si pipit berusaha untuk mencari makan. Dia keluar lubang. Keluar lubang karena ingat bahwa si pipit tadi saat terbang di angkasa yang tinggi, dia melihat buah-buahan yang sudah masak. Aku akan mencari buah yang berwarna merah tadi. Aku melihat buah berwarna merah di bawah tadi. Aku harus ke sana. Akhirnya burung pipit keluar dari lubangnya, terbang. Lah terus bagaimana kelanjutannya? Bagaimana cara dia memetik buah dan bagaimana cara memakan buah-buahan itu? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Wah, Paman Sam senang sekali anak-anak masih setia menanti kelanjutan dari dongengan Paman Sam
akibat kekenyangan tadi. Tadi sampai di si burung pipit ini terbang keluar dari lubangnya mencari makan. Pertama, sebelum menemukan buah-buah yang berwarna merah tadi, ternyata ada buah yang berwarna coklat. Wah, buah apa itu ya? Wah, lebih baik aku hampiri saja. Akhirnya burung pipit segera menukik ke bawah. Ternyata buahnya manis sekali. Ada kulitnya, buahnya manis, buahnya bening. Di dalam buah itu ada biji yang berwarna hitam. Kira-kira buah apa? Ayo anak-anak, tahukah anak-anak? Kulitnya coklat, buahnya putih bening, bijinya hitam, sebesar ujung kelingking. Kira-kira apa? Iya, betul, buah kelengkeng. Wah, si pipit senang melihat buah kelengkeng yang sudah masak juga. Di atas pohon burung pipit langsung menggigit satu buah kelengkeng. Wah, apanya itu, kulitnya dibuang, terus dimakan dagingnya, bijinya dibuang. Sampai banyak sekali makan buah kelengkeng. Tetapi ternyata si pipit ini masih penasaran dengan buah yang berwarna merah tadi. Aku lebih baik mencari buah yang berwarna merah tadi. Begitu katanya. Padahal sudah makan buah kelengkeng banyak sekali. Terbanglah lagi si burung pipit dari pohon kelengkeng. Wah, terbang lagi. Mana ya tadi? Tadi kelihatan kok ada buah yang berwarna merah. Tapi sekarang di mana ya? Wah, putar, akhirnya ketemu. Oh, itu buahnya. Wah, segera saja si pipit menukik lagi, menghampiri pohon yang buahnya berwarna merah. Wah, di situ. Nah, ternyata di situ sudah ada seekor kelinci. Seekor kelinci yang sudah memunguti buah-buah yang berwarna merah itu. Tanyalah si burung pipit kepada kelinci, "Hai kelinci, ini buah apa sih namanya? Kok warnanya merah?" "Oh, ini namanya buah ceri." "Oh, buah ceri. Manis ya?" "Manis sekali buah ceri ini." Kalau begitu aku juga ikut ingin makan buah ceri ini ya kelinci." Iya, silakan saja, ambil saja itu buah cerinya, mumpung banyak sekali." Wah, akhirnya si burung pipit segera mengambil buah ceri. Sementara si kelinci membawa keranjang. Ketika memetik buah-buah ceri itu, membawa keranjang. Buahnya dipetik, ditaruh di keranjang sampai menumpuk penuh di keranjang. Berbeda sekali dengan burung pipit. Burung pipit tidak membawa keranjang. Wah, bagaimana ya? Aku tidak bisa mengumpulkan buah-buah ini dengan banyak seperti kelinci. Tidak apa-apa. Aku memetik 2-3 buah saja. Aku simpan ke rumahku yang dingin di sana. Gitu. Akhirnya si pipit memetik 1, 2, 3 batang, 3 buah ceri di paruhnya sini ada 2-3 buah ceri. Dibawa terbang ke rumahnya, ditaruh di rumahnya, kembali lagi, metik lagi 3, dibawa pulang. Wah, akhirnya pulang pergi, hanya mengambil buah ceri. Sementara si kelinci keranjangnya sudah penuh sekali. Akhirnya kelinci bertanya, "Hai burung pipit, kenapa kamu tidak membawa keranjang saja?" "Tidak apa-apa,
Toh aku bisa membawa buah-buah ceri ini dan aku kumpulkan di rumahku. Lihat saja, di rumahku sudah penuh sekali dengan buah-buah ceri ini. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya berpisahlah keduanya. Sementara burung pipit terbang lagi ke rumahnya. Di rumahnya anak-anak penuh dengan buah ceri. Lalu segeralah burung pipit itu makan buah ceri. Saking manisnya, saking lezatnya, saking enaknya, burung pipit makan terus, tidak pernah merasa kenyang. Makan terus sampai perutnya besar sekali, kenyang. Akhirnya dia merasa sakit. Aduh, perutku sakit. Aduh, bagaimana ini? Karena memang makannya terlalu banyak. Aduh, sakit aku. Aduh, sakit. Nah, sakit-sakit begitu saja. Tidak bisa keluar, tidak bisa melihat pemandangan lagi. Dia tertidur di kasur rumput tadi, tidur ini. Tiba-tiba sudah malam, dia tidak bisa bangun tidur lagi. Tiba-tiba sudah pagi, matahari masuk dari celah pintu goa rumahnya. Dia tertidur, tidak bisa keluar. Begitu pula besoknya, dia tidak bisa keluar, masih merasakan sakit perutnya. Nah, kira-kira 3 hari si pipit tidak keluar rumahnya. Si kelinci pun penasaran. Kelinci kan bawanya 1 keranjang, nanti bawa lagi, ambil lagi. Heran, loh, kemana ya si pipit? Sudah 3 hari ini tidak pernah muncul mencari buah ceri. Wah, si kelinci khawatir. Kenapa ya kira-kira si burung pipit ini? Begitu. Wah, akhirnya burung kelinci ingin melihat keadaan si pipit. Tapi bagaimana aku bisa memanjat pohon setinggi itu? Bagaimana aku bisa ke rumahnya ya? Nah, akhirnya si kelinci kedatangan seekor monyet. Kelinci, ada apa kamu? Kenapa kamu berbicara sendiri di sini? Kamu sepertinya menemukan kesulitan ya? Iya, Kera. Aku ingin menjenguk sahabatku si burung pipit, tapi di sana rumahnya jauh sekali di atas pohon yang besar itu. Itu permasalahannya. Baiklah, kalau kamu ingin ke sana, ayo gendong aku. Aku akan mengajakmu ke sana. Wah, akhirnya si kelinci gendong ke Kera. Nah, binatang-binatang pada saat itu, penghuni hutan di situ saling tolong menolong, rukun. Walaupun baru kenal, tetapi sudah saling tolong menolong. Nah, si kelinci gendong ke seekor kera. Wah, si kera manjat sudah. Nah, sampailah di lubang. Ternyata benar anak-anak. Ternyata si burung pipit tiduran gini. Gitu. Terus bagaimana kelanjutannya? Sebentar, jangan kemana-mana ya. Tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan ya ceritanya. Ini karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi nanti kalau tidak cepat-cepat bercerita, nanti anak-anak ketinggalan membuat karya kreatif. Nah, burung pipit ketiduran. Tadi saya akan sampai situ. Si kera dan si kelinci sudah di depan pintu rumahnya. Hai, burung pipit, bangun. Ayo, ini hari sudah siang. Si kera cuman
melihat-lihat gini saja. Apa ya sebenarnya kelinci ini kok begitu sayangnya terhadap burung pipit? Cuman bertanya-tanya begitu. Burung pipit akhirnya terbangun. Aduh, untung kalian datang. Si kelinci, aku sakit. Sakit? Benarkah sakit? Iya. Terus bagaimana? Apa ya? Aku terlalu kenyang kemarin makan buah ceri, katanya si pipit gitu. Akhirnya si kelinci tertawa. Si kera pun ikut tertawa. Gitu. Mereka berdua mentertawakan si burung pipit sakit karena kekenyangan. Ya karena serakahnya, karena merasa enak tadi, dia sampai sakit. Si kelinci menasihati, nah itulah sebabnya jangan terlalu serakah makan buah-buahan. Kalau begitu kamu jadi sakit. Iya ya, aku juga menyesal. Kenapa kemarin buah-buah itu aku habiskan semua di sini? Nah, itulah sebabnya. Seperti aku tidak makan terlalu banyak, juga tidak memetik terlalu banyak. Cukup satu keranjang sudah aku makan sama keluargaku. Oh iya ya, aku menyesal sekali. Ya sudah, lain kali jangan terlalu banyak makan. Iya, aku tidak akan terlalu banyak makan, tidak terlalu kekenyangan lagi. Gitu akhirnya. Nah akhirnya si pipit sadar, diberi nasihat oleh kelinci. Itulah dongeng akibat kekenyangan. Nah anak-anak juga demikian. Kalau makan ya secukupnya, jangan karena enak terus langsung nambah lagi. Wah, wis enak, wah nambah lagi. Nah diukur dengan kemampuan perutnya. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti saja sebelum menghabiskan makanan yang ada. Kalau ada sisa disimpan dulu, untuk kalau pagi ya disimpan dulu untuk nanti siang pulang sekolah. Kalau masih ada lagi ya disimpan lagi untuk makan malam ya gitu. Jangan harus dihabiskan semua. Kalau dihabiskan semua kenyang, waduh, perutnya menjadi sakit seperti burung pipit tadi. Ya itulah dongengan Paman Sam hari ini. Lah Paman Sam sekarang ini mau mengajak anak-anak membuat wayang kertas. Wayang kertas ini Paman Sam sudah sedia lidi ini, 2 lidi. Ini suntuknya sate. Ini disilangkan begini, Nah ini untuk merekatkan ya kita kasih ini anak-anak gini set. Ini bulat juga, ini harus digunting. Ini kan sudah menjadi seperti silang ini, seperti silang ini ya. Begini, langsung saja kita mencari kertas. Kertasnya elek-elekan gini lagi. Kertasnya elek-elekan kita ukur begini. Kita ukur dulu kira-kira segini. Ya sudah, kita gunting. Kita gunting, kita bentuk seperti baju. Kita bentuk seperti baju begini. Kita bentuk seperti baju begini. Terus tengahnya dilubangi tengahnya dengan cara begini. Dilubangi boleh dengan cara diteguk, digunting pucuknya begini. Begini seperti baju. Lalu ini dimasukkan. Ini sudah menjadi seperti baju. Nah bagaimana kepalanya? Kepalanya gampang ya, kita guntingan ini tadi ya bisa menjadi kepalanya. Atau kertas yang agak ini diuntel-untel gini,
diuntel-untel menjadi seperti bulatan begitu. Begini, set, begini, begini toh, seperti begini. Seperti begini. Ini sudah menjadi wayang kertas. Wayang itu macam-macam anak-anak ya. Wayang itu adalah boneka-boneka yang dimainkan, boneka-boneka yang diberi nama tokoh-tokoh tertentu. Misalnya begitu. Misalnya ini tokohnya adalah apa ini? Adalah petualang yang suka naik ke gunung, misalnya begitu. Atau ini adalah tokoh pengamen yang suka keliling kampung-kampung, semacam-macam. Atau ini ditokohkan sebagai seorang yang suka menolong orang, misalnya begitu ya, bisa saja. Nah, ini sudah menjadi boneka kertas atau wayang kertas. Wayang ada wayang suket, ada wayang golek, ada wayang titi, ada wayang kulit, semacam-macam wayang. Nah, sekarang Pak Mansam mengajak anak-anak untuk berkreasi agar anak-anak kreatif membuat wayang kertas. Wayang kertas wujudnya semacam ini. Mudah bukan membuatnya? Nah, kalau anak-anak kepingin tangannya kelihatan, ya tinggal nambah tangan, tinggal nambahi tangan. Misalnya ini terlalu panjang, misalnya ini diketok sedikit, terus karena keluar ininya, keluar lidinya tadi yang berbentuk silang tadi, ya ditambahi. Misalnya kita ambil isolasi begini ya, kita untel-untel saja, kita gini, kita untel-untel begini. Nah, kemudian ada sisa dari isolasi ini ya, ditambahi begitu. Nah, ini sudah ada tangannya. Tangannya dua, raja bermahkota. Akhirnya ini sudah bisa untuk untuk bercerita. Hai para prajurit, misalnya begitu, seandainya ini raja. Hai para prajurit sekalian, hari ini kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Misalnya kalau di Indonesia ada lagu Indonesia Raya. Ini kalau zaman dulu seorang raja, hai rakyatku semua, hai para prajurit, ayo kita berkumpul di istana. Hari ini kita akan menghadapi musuh yang besar. Begitu misalnya, macam-macam. Jadi anak-anak ini harus kreatif. Anak Nusantara ini harus kreatif, harus memiliki ide-ide yang tinggi. Agar apa? Ya agar kreatif. Kalau kreatif itu pasti akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Mudah-mudahan ini, karena waktunya juga tidak lama. Iya, waktunya memang tidak lama. Jadi ini wayangnya begitu. Maka Paman Sam ingin pamit dulu kepada anak-anak. Semoga minggu depan Paman Sam bisa memberikan satu dongengan lagi dan memberikan karya-karya kreatif untuk anak-anak. Anak Indonesia, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.